perkenalkan, kita dari OSIS Periode 2025-2026. Saya Tara dan rekan saya Arimbi yang akan menemani kalian di episode kali ini. Nah, guys, episode kali ini tentunya kita bakal ngobrol sesuatu mengenai event yang akan diadakan di SMK Saputra 2 Semarang. Tentunya bareng guru hebat di SMK Saputra 2 Semarang nih. Pasti kalian penasaran kan siapa narasumber kita hari ini? Tanpa berlama-lama, kita sambut narasumber kita hari ini. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini, yaitu Pak Diki. Halo. Selamat datang di Konsinus, Pak. Gimana kabarnya? Baik Pak, tentunya nih. Pak Diki gimana nih kabarnya? Kabar saya cukup luar biasa, cukup excited karena akan ada kegiatan event waktu dekat ini. Cuaca juga menantang, jadi harus tetap on point. Oke, semoga tetap semangat dan sehat terus ya, Pak. Sebelum masuk ke obrolan utama, boleh dong Pak Diki memperkenalkan diri dulu. Oke, saya di sini Dika Adi Kurniawan SPD MM selaku jabatannya mungkin sebagai guru ya di sini. Selain itu juga selaku koordinator kegiatan event yang akan saya lakukan nih untuk waktu dekat ini. Oke, keren banget ya guys. Pak Diki ini guru terkece juga nih di SMK. Beri tepuk tangan untuk Pak Diki. Ada masih banyak guru-guru kece yang lainnya. Jadi Pak Diki ini selain guru juga pelatih paskibra ya di SMK. Betul, saya juga pelatih paskibra itu juga pembina paskibra di SMK Saputra 2 Semarang. Keren ya, keren. Jangan kita beri tepuk tangan Pak. Merapel semuanya, jadi guru bisa, jadi pelatih bisa, jadi pembina juga bisa. Multifungsi ya. Kita lintas pun harus bisa. Gitu. Oke, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama, boleh dikenalkan dulu apa peran Pak Diki di event Nurafest 2026 ini? Oke, jadi di event Nurafest ini saya selaku koordinator kegiatan yang dimana saya diamanahi oleh sekolahan untuk melakukan sebagai koordinator yang memimpin jalannya kegiatan untuk Nurafest Fall 1 tahun 2026 yaitu LKBP Ular Cawan, yang dimana ini akan didatangi oleh 24 peserta, yaitu dari wilayah Kota Semarang, Grobogan, Demak, dan Bergas. Jadi kita juga mengundang paskibra yang ada di luar kota, di mana tujuannya supaya tertarik nih sekolah di SMK Saputra 2 Semarang gitu. Keren banget ya Pak. Jadi gak cuma di Kota Semarang aja nih. Betul. Jadi gak cuma kota-kota Semarang aja yang akan datang dalam event Nurafest nanti, tapi juga dari luar kota. Harapannya juga besok nanti di next event juga bisa syukur-syukur bukan hanya tingkat Jawa Tengah aja, tapi juga tingkat Pulau Jawa yang baik dari Jawa Barat, DIY maupun juga Jawa Timur. Semoga tercapai ya Pak. Amin. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut Pak Diki, apa yang bikin event Nurafest ini beda dari event sekolah sebelumnya? Oke, pada saat biasanya nih event-event di SMK Saputra 2 Semarang kan hanya internal saja nih. Tapi ini saya memiliki ide atau gebrakan baru nih yang dimana nggak cuma dari internal saja, tapi saya juga mengadakan kegiatan yang supaya dikenal oleh halayak masyarakat luas di sana, yakni lomba paskibra yang mungkin lagi tren ataupun lagi hits di Kota Semarang ini, dan dimana SMK Saputra 2 Semarang jangan sampai kalah oleh SMK negeri yang mengadakan event. Jadi juga walaupun kita sekolah swasta, tapi juga bisa ada gebrakannya untuk melakukan kegiatan event-event yang juga bisa setara dengan yang negeri seperti itu. Oke, keren banget. Oke Pak, lanjut nih. Sebagai panitia di event ini, momen paling penting atau paling seru selama persiapan ini apa Pak? Oh, event yang paling seru nih yang dari awal sampai sekarang ini adalah yang pertama itu keliling. Saya keliling ke kota-kota dari Demak, saya juga keliling kota Ungaran, Kabupaten Semarang, Kendal untuk bagi brosur atau bagi proposal surat kegiatan untuk mereka supaya tertarik ikut ke event kita. Itu yang pertama, kita bakal bisa keliling-keliling. Oh ternyata SMP Negeri 1 Boja di sini. Oh ternyata SMP 1 Weleri di sini. Oh ternyata SMP 1 Bergas di sini. Jadi kita tahu sekolah-sekolah yang ternyata banyak potensi-potensi paskibra di luar sana. Yang kedua adalah tantangan terbesar saya adalah untuk menarik sponsor-sponsor besar. Jadi nggak cuma kita ini ada sponsor-sponsor yang gong, dimana nggak cuma sponsor-sponsor pada kayak yang biasa-biasa saja, tapi juga ada dari Bank BRI, kita juga ada dari sponsor dari Rocket Chicken, kita juga ada sponsor besar-besar lainnya. Jadi kita juga mencari sponsor itu supaya bisa bekerja sama dengan kita. Jadi mungkin kurang lebih ada 12 sampai 20 sponsor yang bekerja sama dengan kita gitu. Jadi kita eventnya nggak ecek-ecek event yang kayak biasa-biasa aja
fasilitas event juga bisa ngalahin yang di negeri-negeri kayak gitu. Dan selain itu kita juga bekerja sama univ-univ yang dimana juga kegiatan kita nggak cuma lomba aja, tapi juga ada edufair di mana kita mengundang SMA, SMK yang ada di Kota Semarang datang ke sekolah kita itu supaya bisa datang mengunjungi stand-stand universitas. Kita ada USM, ada UDINUS, ada UNIKA, dan juga ada STIE dan kampus-kampus lainnya swasta di Kota Semarang. Itu sih tantangannya, dan yang paling saya suka tantangan saat ini adalah dimana untuk menarik siswa-siswi yang ada di luar sana untuk berkunjung di SMK Nusa Putra II Semarang. Gitu sih. Berarti banyak banget tantangan sebelum Oh banyak sekali, lika-likunya banyak sekali, dan ditambah sekarang ini saya khawatir di mana cuacanya sekarang itu tidak menentu, panas, hujan, banjir, dedek lah, semuanya ada campur jadi satu. Bener Pak. Jadi kemarin saya, gimana caranya biar gak hujan, gimana caranya, apakah saya harus melempar sesuatu di atas gentengnya, ini nggak tahu juga. Jadi kita memikirkan hal-hal supaya event ini berjalan dengan lancar. Semoga doa aja kita cuaca cerah aja. Amin, cuacanya nggak usah hujan, yang penting nggak masalah biar nggak panas. Yang penting tidak hujan dan banjir. Kalau banjir, sini Pak. Nah, lanjut nih Pak. Iya. Menurut Pak Diki nih, kenapa kegiatan seperti LKBB sangat penting untuk siswa SMP atau MTS? Oke, dimana saya di sini kan sebagai pelatih yang dimana bisa melihat cerminan kenapa anak SMP itu harus ikut lomba-lomba paskibra. Itu karena supaya bisa melatih satu kedisiplinan mereka. Dan dimana siswa kalau sudah melatih kedisiplinan, pasti nanti selanjutnya akan merasa dirinya itu lebih tertata lagi dalam karakter, dalam waktu itu akan tertata lagi. Dan dimana selain itu juga kenapa LKDD ini penting, karena juga adalah salah satu ajang mereka untuk mengasah kreativitas mereka. Itu adalah salah satu titik poin utama supaya anak-anak itu bisa berkarya lebih, berkembang lagi kayak gitu sih. Keren banget sih Pak Diki. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Diki untuk generasi muda lewat event ini? Pesan ya, Yes. Pesannya itu ya harapannya kita adalah mungkin anak-anak zaman sekarang itu mungkin memanfaatkan media TikTok atau sosial media ya. Jadi jangan sampai terbawa, kita gunakan itu hal-hal yang positif. Mungkin menggunakan kita dengan ikut LKBB ini kita bisa mengedit video-video itu dengan bisa menginstall ke sosial media dengan hal-hal yang positif. Itu pesan-pesannya, dan jangan sampai terbawa arus oleh hal-hal yang negatif. Itu aja sih dari saya. Jadi Pak Diki ini ingin kalian semua tidak Terbawa arus. hal-hal yang negatif. Kita aja sih. Kira-kira Pak Diki nih, ada pesan nggak nih buat adik-adik yang akan mengikuti perlombaan LKBB ini? Oke, pesan-pesan buat kalian semua yang 24 tim yang dari Jawa Tengah. Ini pesan saya adalah tetap jaga stamina kalian, jangan sampai terforsir. Walaupun kami nanti ada tim kesehatan PMI, tapi jangan sampai kita gunakan PMI itu bekerja. Jadi jangan sampai PMI itu bekerja. Kenapa? Kalau kita PMI itu bekerja, berarti kalian ada yang jatuh tepar, ada yang sakit, ataupun ada yang tidak fit. Harapan kita adalah semua keadaan sehat dan keadaannya fit. Jadi buat pesan kalian tetap jaga stamina-nya dan tetap minum vitamin biar ketika hari-hari tetap prima gitu Ya sih. apalagi ini musim hujan ya Pak. Betul banget, jangan sampai dipaksakan gitu ya. Semoga sehat selalu ya Bapak. Betul, semoga sehat 24 semuanya. tim ini. Guys, jangan lupa ya, saksikan dan ramaikan event Nurafest di SMK Nusa Putra II Semarang di tanggal 31 Januari 2026 di lapangan SMK Nusa Putra II Semarang. Sampai nggak nonton loh ya. Wow, satu total. Oh iya, kita hari-hari itu nanti ada tiket on the spot. Jadi kalau misalnya kalian yang nggak bisa periksa 1 sama periksa 2, bisa langsung datang ke stand tiketing kami karena kita ada on the spot untuk tiketnya. Jadi jangan sampai kita nggak kedapatan tiket periksa 1 sama periksa 2, masih ada on the spotnya. Jadi harus datang di acara kita. Gitu ya. Ramaikan dan serukan ya guys. Wah, gak kerasa banget ya Pak, obrolan kita kali ini seru banget. Tentunya banyak hal yang belum kita tahu menjadi tahu. Terutama ini juga buat motivasi kita ke depannya. Terima kasih Pak Diki sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kita kali ini. Oke, sukses buat semuanya. Jangan sampai kalian meredupkan podcast ini harus terus besok harus ada live streamingnya kegiatan-kegiatan besoknya gitu ya. Baik, tentunya Pak. Semoga tercapai apa yang Pak Diki mau. Dan semoga acara Nurafest berjalan dengan lancar sih. Ya. Sukses selalu ya Pak. Semoga ada Nurafest Vol 1, 2, 3, 4, 5 sampai selanjutnya. Ditunggu ya Pak event-event selanjutnya nih di SMK Nusa Putra II Semarang.
Nah, Sobat Kozinus, kita sudah berada di penghujung podcast hari ini. Saya Tara dan rekan saya Arimbi pamit undur diri. terima kasih sudah menonton podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.